Kerajaan Pajang yang didirikan Sultan Adiwijaya pada tahun 1568 memiliki nasib tragis. Sisa-sisa kerajaan atau petilasannya begitu minim, nyaris tiada. Sejauh ini ada petilasan kerajaan Pajang berupa ompak batu yang kini dirawat masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Kerajaan yang mengambil alih kekuasaan Demak ini sebenarnya semakin besar di masa kekuasaan Sultan Adiwijaya. Namun, begitu ia wafat, kerajaan mengalami kemunduran dan bahkan kemudian musnah. Padahal, kerajaan Pajang sebenarnya merupakan prolog atau pengantar kerajaan Mataram Islam yang eksis sampai sekarang. Kenapa kerajaan Pajang bisa musnah? Berikut kisah seputar kerajaan Pajang hingga akhirnya kekuasaan beralih ke Mataram. Kerajaan Pajang melanjutkan kekuasaan Demak, namun juga menjadi pengantar Mataram Islam. Sebab itu, kerajaan Pajang dianggap sebagai prolog kerajaan Mataram Islam. Sehingga kerajaan ini memiliki peran penting dan besar dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. Dari Demak ke Pajang perlu dirunut dari Raden Patah, sang pendiri kerajaan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518. Raden Patah memiliki putra pewaris tahta, yakni Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin alias Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Setelah Raden Patah wafat, kekuasaan Demak tidak jatuh pada Pangeran Surowiyoto, namun diberikan kepada menantunya, yakni Pati Unus. Pada tahun 1521, Pati Unus gugur dalam perang melawan Portugis. Kematian Pati Unus mengawali konflik di Demak. Adik Pati Unus, Sultan Trenggono, berebut tahta dengan Pangeran Surowiyoto. Namun, kemudian Sultan Trenggono yang mampu mengambil alih kekuasaan. Dalam konflik kekuasaan itu, putra Sultan Trenggono, yakni Sunan Prawoto alias Raden Mukmin, membela ayahnya. Kemudian, naiknya Sultan Trenggono ke tampuk kekuasaan di Demak diwarnai kasus pembunuhan Pangeran Surowiyoto. Dikisahkan dalam tutur Jawa, Sunan Prawoto mengirim pembantunya, yakni Ki Suroyoto, untuk membunuh Pangeran Surowiyoto selepas sholat Jumat. Kekuasaan Sultan Trenggono kemudian berakhir ketika ia wafat pada tahun 1546. Posisinya kemudian digantikan putranya Sunan Prawoto. Pembunuhan Pangeran Surowiyoto pada awal kekuasaan Sultan Trenggono mengobarkan dendam keturunannya. Putra Pangeran Surowiyoto yang juga Adipati Jipang, Aryo Penangsang, menuntut balas kepada Sunan Prawoto yang sudah memimpin Demak. Sunan Prawoto yang baru setahun berkuasa pada tahun 1547 dibunuh rungkut suruhan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadlirin, suami Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang berkuasa di Jepara adalah putri Sultan Trenggono atau adik Sunan Prawoto. Saat itu, Adiwijaya alias Mas Karepet alias Joko Tingkir berposisi sebagai Adipati Pajang. Ia adalah menantu Sultan Trenggono, dus juga saudara ipar Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyamat. Pembunuhan Sunan Prawoto dan Pangeran Hadlirin menimbulkan kemarahan Ratu Kalinyamat, juga Adiwijaya. Ratu Kalinyamat kemudian meminta Adiwijaya untuk membunuh Aryo Penangsang dengan janji akan diberi kekuasaan kerajaan Demak. Singkat cerita, lewat utusannya Ki Panjawi,
Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan dan anaknya Sutowijoyo, akhirnya Adiwijaya mampu menjalankan misi mengakhiri Arya Penangsang. Janji pemberian kekuasaan kerajaan Demak kepada Adiwijaya dipenuhi oleh Ratu Kalinyamat. Namun, Adiwijaya enggan meneruskan pemerintahan di Demak, melainkan memindahkan kerajaan ke Pajang. Sejak tahun 1568, Adiwijaya pun menjadi Sultan Pajang. Karena sukses membunuh Arya Penangsang, Ki Panjawi kemudian diberi hadiah wilayah Pati oleh Adiwijaya. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan dan putranya Sutowijoyo diberi tanah di wilayah Mataram. Kesultanan Pajang sempat berkembang. Bahkan beberapa kerajaan Jawa Timur mulai mengakui kekuasaan kerajaan Pajang. Sultan Adiwijaya memimpin Pajang pada era 1549 sampai 1582. Di masa-masa akhir kekuasaannya, Sultan Adiwijaya mendapat masalah dari Sutowijoyo, putra Ki Ageng Pemanahan yang sudah memimpin Mataram. Bahkan hampir terjadi perang antara Mataram dan Pajang. Namun, Sultan Adiwijaya kemudian wafat pada tahun 1582. Menurut babat Tanah Jawi, kematian Sultan Adiwijaya terjadi karena dadanya dihantam oleh juru taman Jin Abdi Terkasih Sutowijoyo. Sedangkan menurut sejarawan asal Belanda, H.J. de Graaf, dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, meninggalnya Sultan Adiwijaya terjadi pada tahun 1587. Artinya, kematian Sultan Adiwijaya terjadi setahun setelah Sutowijoyo memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan dan ia bergelar sebagai Panembahan Senopati. Disinilah keruntuhan Pajang dimulai. Setelah Sultan Adiwijaya wafat, ada 4 orang calon pewaris tahta yang kuat. Yang pertama adalah putra Sultan Adiwijaya, yakni Pangeran Benowo. Kemudian ada Adipati Demak, Adipati Tuban, dan Adipati Arosbaya. Sunan Kudus yang memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan di kerajaan sejak era Demak, kemudian mengusulkan agar Adipati Demak, Arya Pangiri, menjadi Raja Pajang. Ia kemudian menggantikan Sultan Adiwijaya. Arya Pangiri juga merupakan menantu sekaligus kemenakan Sultan Adiwijaya. Pangeran Benowo yang dijadikan Adipati Jipang merasa tak terima dengan posisinya. Ia kemudian bersekutu dengan pemimpin Mataram, Panembahan Senopati, untuk menggulingkan Arya Pangiri. Lewat pertempuran singkat, Pangeran Benowo yang dibantu Panembahan Senopati berhasil melengsarkan Arya Pangiri pada tahun 1588. Menurut babat Mataram, Pangeran Benowo kemudian menyerahkan warisan Sultan Adiwijaya kepada Panembahan Senopati. Namun, Panembahan Senopati tak mau tinggal di Pajang dan tetap tinggal di Mataram. Sejak itu, Mataram sebagai kerajaan menggantikan kekuasaan kerajaan Pajang. Meski begitu, Pangeran Benowo tetap dikukuhkan sebagai Raja Pajang di bawah perlindungan Mataram. Ini artinya Pajang sudah berubah menjadi vasal Mataram dan kekuasaan Mataram lebih tinggi. Namun, kekuasaan Pangeran Benowo hanya bertahan setahun. Ada versi yang menyebutkan ia wafat, tapi versi lain menyebutkan ia memilih fokus beribadah untuk mendekat pada Tuhan dan mengasingkan diri di daerah Paraan, Kedu. Panembahan Senopati kemudian menunjuk pangeran muda dari Mataram, yakni Gagak Bening, untuk menjadi pemimpin di Pajang.
baru 3 tahun memimpin, kira-kira tahun 1591, Gagak Bening meninggal dunia. Panembahan Senopati yang saat itu sudah diakui sebagai raja di seantero Jawa Tengah dan sebagian wilayah Jawa Timur, kemudian menunjuk putra Pangeran Benowo, yakni Benowo II, untuk memimpin Pajang. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601, digantikan putranya Mas Jolang alias Hanyokrowati yang berkuasa dari tahun 1601 sampai 1613. Keadaan Pajang selama di bawah kepemimpinan Pangeran Benowo II tenang bahkan berkembang. Namun setelah Mataram Islam dipimpin Sultan Agung sejak 1613, Pajang bergolak. Pada tahun 1617 sampai 1618 terjadi pemberontakan besar di Pajang untuk melawan Sultan Agung. Pemberontakan ini dibantu orang-orang Mataram yang tak puas dan kecewa. Sultan Agung dengan mudah menumpas pemberontakan di Pajang. Menurut sejarawan Haji de Graaf, Mataram menyerang Pajang dan disertai penghancuran besar-besaran. Pajang tak berdaya dan sejak itu tak memiliki pemimpin. Sementara penduduknya diangkut ke Mataram untuk membangun keraton Mataram baru di Kerto. Inilah titik tragis kerajaan Pajang beserta keratonnya. Penghancuran keraton dan diambilnya penduduk ke Mataram membuat Pajang menjadi wilayah senyap. Seiring berjalannya waktu, keraton Pajang pun perlahan musnah, tinggal serpihan-serpihan kecil yang tersisa, termasuk petilasan berupa ompak batu di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo ini. Selebihnya, makin sulit menemukan petilasan kerajaan Pajang. Bahkan hingga kini belum bisa dipastikan di mana tepatnya letak kerajaan Pajang. Yang pasti, di Kecamatan Lawean, Kota Madya Surakarta saat ini memiliki kelurahan bernama Pajang. Memang dimungkinkan kerajaan Pajang dulu berada di sekitar kelurahan Pajang, termasuk di daerah Lawean sampai sebelah selatan dan barat kelurahan Pajang yang kini masuk administrasi Sukoharjo.